Pengertian audit laporan keuangan. Menurut Arends 2003, audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara singkat, audit laporan keuangan merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima hukum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Opini audit laporan keuangan ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua adalah wajar dengan pengecualian. Artinya laporan keuangan dapat diandalkan tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah tidak wajar. Artinya laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Yang terakhir, tidak memberikan pendapat, artinya laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Selanjutnya, teknik audit laporan keuangan. Yang pertama, perikatan audit. Perikatan audit merupakan kesepakatan antara pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Perikatan harus dilakukan sebelum proses audit dimulai. Manajemen perusahaan akan menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor. Setelah itu, pihak auditor akan memproses audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Biasanya pihak auditor akan memutuskan dan mempertimbangkan hal-hal seperti integritas dan independensi manajemen serta membandingkan dengan kompetensi dan kemampuan profesional auditor. Yang kedua, perencanaan. Setelah berhasil melewati tahap perikatan, selanjutnya auditor harus melakukan kegiatan lain seperti melakukan riset untuk memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik dan menentukan risiko audit. Selain itu, pihak auditor juga harus memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Setelah melakukan riset, pihak auditor harus mengembangkan berbagai aspek tersebut dalam sebuah perencanaan yang harus dibuat dengan benar dan tepat. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan uji audit. Tahap selanjutnya setelah perusahaan berhasil membuat perencanaan adalah melakukan pengujian. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian, pengendalian, dan uji substantif. Pengujian ini dilakukan dengan mempelajari data dan informasi bisnis klien, serta membandingkan dengan data dan informasi lain. Uji pengendalian merupakan proses audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Sementara uji substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan secara langsung dan memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Yang keempat, pelaporan audit. Setelah uji audit dilaksanakan, tahap akhir yang harus dilakukan adalah melaporkan hasil audit. Di dalam laporan audit terdapat lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hingga hasil audit, serta rekomendasi yang harus diberikan jika ada kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur audit laporan keuangan. Yang pertama, meminta dokumen yang dibutuhkan. Langkah pertama dalam melakukan proses audit yaitu dengan meminta dokumen yang dibutuhkan. Setelah mengkonfirmasi bahwa auditor akan mendatangi klien, maka auditor meminta dokumen yang dibutuhkan terkait kebutuhan audit. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Ketika dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah tersedia, auditor akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Setelah itu, ia akan merencanakan bagaimana proses audit akan dilakukan. Setiap auditor akan memiliki gaya pengauditan sendiri-sendiri, tetapi tetap mengindahkan kode etik sebagai auditor.
Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Auditor akan mengundang manajemen senior, staf administrasi utama, general affair dari pihak klien dalam rapat terbuka. Dalam rapat ini, auditor akan mempresentasikan ruang lingkup audit atau audit scope, waktu pelaksanaan audit, dan masalah lain yang sekiranya berkaitan dengan proses audit. Yang keempat, kerja lapangan. Auditor akan mengambil informasi yang dikumpulkan melalui rapat terbuka dan menggunakannya untuk mewujudkan rencana audit. Kerja lapangan ini kemudian dilaksanakan dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan anggota staf dan meninjau prosedur serta proses audit. Auditor akan menguji kepatuhan klien terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Yang kelima, menyusun laporan. Audit akan menyiapkan laporan audit yang berisi rincian temuan-temuan selama proses audit dilakukan. Auditor juga akan menulis komentar terkait temuannya dan merekomendasikan solusi kepada klien. Bukti audit laporan keuangan. Bukti audit adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor ada 4, yaitu yang pertama, pertimbangan profesional, yang kedua, integritas manajemen, yang ketiga, kepemilikan publik versus terbatas, yang keempat, kondisi keuangan. Kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit ini berkaitan dengan sejauh mana bukti-bukti yang diperoleh dapat dipercaya. Jika bukti yang didapatkan adalah sangat kompeten, maka hal ini sangat membantu auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diperiksanya sudah disajikan dengan wajar. Pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan apakah bukti audit sudah kompeten bisa didasarkan pada 1. Relevansi, kedua, sumber perolehan, ketiga, ketepatan waktu, dan yang terakhir yaitu objektivitas. Kita masuk pada materi berikutnya yaitu jenis bukti audit. Di bawah ini akan saya jelaskan 7 jenis bukti audit. Yang pertama yaitu pengujian fisik, physical examination, merupakan bukti yang diperoleh atau pemeriksaan secara fisik atau oleh perhitungan oleh auditor terhadap harta perusahaan, misalnya uang tunai, surat berharga, barang persediaan. Kedua, konfirmasi, merupakan bukti yang didapatkan lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Umumnya, auditor lebih memilih konfirmasi tertulis karena mudah direview oleh supervisor audit dan memberikan dukungan keandalan. Yang ketiga, dokumentasi, merupakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Dokumentasi digunakan secara luas sebagai bukti audit karena biayanya yang relatif rendah dan pada banyak kesempatan menjadi satu-satunya bukti audit yang tersedia dan layak. Yang keempat yaitu prosedur analitis. Dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain yang nampak wajar. Misalnya auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya. Yang kelima, wawancara dengan klien, merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. Yang keenam, yaitu perhitungan ulang, merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien. Dan yang terakhir yaitu observasi, merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Misalnya, auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi.